Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah. Yuk cobain lontong isi daging sapi atau arem-arem isi daging sapinya. Rasanya dijamin enak-enak sekali, tidak ada duanya. Apalagi dengan isian daging sapinya dijamin bisa membuat sobat-sobat di rumah ketagihan dengan rasanya. Dan yang paling penting membuatnya tidaklah terlalu sulit loh. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, mending yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai memasaknya, kita persiapkan dulu bahan dan bumbu yang akan kita pergunakan. Di antaranya ada 2 siung bawang putih dan juga 1 buah bawang bombay. Untuk bawang putihnya kita cincang agak halus seperti ini. Dan untuk bawang bombaynya kita potong-potong kecil juga. Nah, kalau sudah selesai kita sisihkan dulu untuk sementara, lalu lanjut ke bahan berikutnya yaitu bengkoang. Di resep ini kita pakai bengkoang kira-kira beratnya 125 graman lah kurang lebih. Nah, bengkoangnya ini kita potong bentuk dadu-dadu kecil seperti ini. Nah, setelah persiapan bahannya selesai, sekarang kita bisa mulai memasaknya. Pertama, kita tumis irisan bawang putihnya, kita tumis sampai harum. Di sini kita menggunakan margarin secukupnya supaya hasil tumisannya lebih wangi dan gurih. Oke, setelah wangi, sekarang kita masukkan potongan bawang bombaynya. Lalu kita lanjut menumisnya, kita tumis sampai bawang bombaynya ini layu dan wangi juga. Ya, setelah wangi, sekarang kita masukkan daging cincang atau daging gilingnya. Di resep ini kita pakai daging giling atau daging cincang sebanyak 300 gram. Dan ini dagingnya terlihat agak keras karena masih agak beku karena sebelumnya kita simpan di freezer. Tapi tidak apa-apa, lambat laun dia akan lepas juga seperti ini. Oke, kita masak sampai dagingnya ini setengah matang. Ya, setelah dagingnya terlihat setengah matang, sekarang kita bisa masukkan potongan bengkoangnya. Kemudian, tambahkan juga air kurang lebih 100 ml atau kira-kira setengah gelasan, supaya bengkoang dan dagingnya ini dia bisa menjadi empuk. Lanjut, kita tambahkan juga saus tiram kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Kemudian 1 sendok makan minyak wijen. Merica atau lada bubuk kurang lebih 1/4 sampai setengah sendok teh. Kecap manis 3 sendok makan. Lalu garam 1/4 sampai setengah sendok makan. Dan terakhir 2 sendok makan gula pasir. Tapi nanti kalau rasanya masih dirasa belum pas, maka kita bisa menambahkan lagi bumbunya ini secukupnya. Oke, selanjutnya kita tinggal aduk rata supaya bumbu yang baru saja kita masukkan bisa tercampur rata. Dan step selanjutnya yang tidak boleh dilewatkan adalah mencicipinya. Tambahkan lagi gula, garam, atau bumbu yang lainnya sampai rasanya pas menurut selera kita. Atau kalau perlu, kita juga bisa menambahkan sedikit penyedap rasa. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal memasaknya saja sampai airnya ini surut dan terlihat lebih kering. Ya, setelah kita memasaknya selama beberapa menit dengan sambil kita aduk-aduk terus, sekarang isian dagingnya sudah terlihat lebih kering dan teksturnya juga mawur seperti ini. Maka itu artinya isian daging ini sudah jadi dan sudah siap kita gunakan. Oke, sekarang kita akan langsung saja menunjukkan cara memasak beras untuk lontong atau arem-aremnya. Jadi admin anggap sobat sudah membuat isian untuk lontongnya. Nah, pertama-tama beras untuk arem-aremnya ini mesti kita cuci terlebih dahulu. Cukup kita cuci dengan 3 kali bilasan. Tapi harap sobat perhatikan, pada bilasan yang terakhir atau bilasan yang ketiga ini, air bilasannya ini kita campur dengan 2 sendok makan air kapur sirih. Kemudian kita aduk-aduk supaya rata. Nah, setelah tercampur, baru kita lanjut mencucinya seperti biasa seperti ini. Atau kita juga bisa mendiamkannya dulu beberapa menit. Baru setelah itu kita lanjut mencucinya. Nah, jadi fungsi air kapur sirih ini adalah supaya arem-arem atau lontongnya ini nanti hasilnya bisa menjadi kenyal. Apalagi kalau kita mendiamkannya dulu di campuran air kapur sirihnya beberapa menit, maka biasanya hasilnya bisa lebih kenyal lagi. Nah, setelah dicuci, sekarang kita akan masak berasnya ini menjadi nasi aron. Jadi nasi aron itu adalah nasi setengah matang
yang dimasak sampai airnya menjadi surut. Dan untuk caranya kita didihkan dulu air kira-kira 900 sampai 1 literan. Dan setelah airnya mendidih, sekarang kita masukkan berasnya. Oh ya, di resep ini kita pakai beras kurang lebih sebanyak 375 gram. Nah, setelah berasnya masuk, lalu lanjut kita masukkan juga santan. Di resep ini kita pakai santan instan kara ukuran 65 ml. Lalu lanjut jangan lupa masukkan juga 1 lembar daun salam dan kira-kira setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk sebentar. Lalu kita tutup dan kita masak sampai airnya surut. Nah, saat memasak aronnya ini jangan lupa sesekali kita bisa mengecek dan mengaduk-aduknya supaya berasnya ini bisa matang merata. Sambil kita cek juga bagian bawahnya supaya tidak sampai gosong. Karena kalau sampai gosong maka nanti aroma gosongnya bisa membuat lontongnya menjadi kurang enak. Oke, kita tutup kembali. Bisa kita tutup agak sedikit terbuka seperti ini supaya busanya dia tidak mumbul keluar. Ya, setelah kita masak beberapa waktu, sekarang airnya ini sudah surut. Dan seperti yang bisa sobat lihat, nasi aron atau nasi setengah matangnya dia sudah jadi. Dan di bagian bawahnya juga aman, tidak ada yang gosong sama sekali. Dan yang pasti, ini nasi aronnya wangi sekali karena kita memasaknya menggunakan santan dan juga daun salam. Oke, kita angkat. Nah, setelah diangkat, sekarang kita harus langsung menumbuknya di saat masih panas. Karena kalau sudah dingin, maka nanti nasi aronnya akan menjadi keras dan susah dibentuk juga saat dibuat lontongnya. Dan untuk lamanya penumbukan, kita tumbuk sebentar saja. Yang penting nasi aronnya ini tidak terlihat seperti butiran nasi saja. Oh ya, tapi jangan lupa, daun salamnya kita buang dulu. Oke, ini dia hasilnya setelah kita tumbuk sebentar. Sudah agak lembut dan sudah tidak terlihat seperti butiran nasi lagi. Dan selanjutnya tinggal kita buat menjadi lontong atau arem-arem saja. Oke, jika semua persiapan sudah selesai, sekarang kita mulai membungkus dan memberi isian arem-aremnya. Caranya, pertama kita ambil kira-kira 1 sendok makan penuh nasi aronnya. Lalu kita beri isian daging sapinya 1 sendok makan juga. Setelah itu kita ambil lagi 1 sendok makan nasi aronnya untuk menutup isian daging sapinya. Nah, supaya mudah membentuk dan juga memadatkannya, kita menggunakan tangan saja. Dan kalau dirasa sarung tangan dan nasinya terlalu lengket, maka sarung tangan plastiknya bisa kita olesi dulu dengan sedikit minyak kelapa. Dan untuk daun pisangnya, ini daun pisang yang sudah kita jemur dulu seharian supaya daunnya ini lebih lemas dan mudah untuk dibentuk. Oke, kita gulung sambil kita padatkan dengan cara kita putar-putar seperti ini. Dan untuk melipatnya sama saja seperti kita melipat lontong atau lemper. Caranya ujung daunnya kita tekuk ke atas dan bagian sisinya kita lipat ke belakang. Kemudian tinggal kita kunci pakai lidi atau tusuk gigi. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kita lanjut ke ujung yang satunya lagi. Kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, jika sudah, selanjutnya supaya terlihat bagus dan rapi, ujung daunnya kita bisa potong sedikit, agak pendek. Begitu juga dengan lidi atau tusuk giginya. Jika terlalu panjang, maka kita bisa memotongnya juga sedikit. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Gimana hasilnya, terlihat bagus dan rapi, bukan? Dan selanjutnya untuk model membungkus arem-arem atau lontongnya. Selain cara atau model yang pertama, kita juga akan menunjukkan cara membungkus arem-arem atau lontong dengan model yang kedua, yaitu model diikat. Nah, cara yang kedua ini tidak kalah mudah. Jadi setelah kita gulung, kemudian kita tekuk saja ujung-ujungnya ke belakang. Lalu kita ikat berdempetan seperti ini. Dan untuk mengikatnya memang lebih baik jika ada tali dari bambu. Tapi kalau tidak ada, ya cukup gunakan tali plastik seperti yang kita gunakan ini. Dan gimana hasilnya, tidak kalah bagus bukan? Jadi silakan sobat mau menggunakan model yang mana. Oke, kalau begitu sekarang kita hanya tinggal menyelesaikan saja semua bahan yang tersisa. Dan sekarang kita juga sudah bisa mulai memanaskan dandang atau kukusannya. Supaya kalau proses membungkusnya ini selesai, maka kita bisa langsung mengukusnya. Oke, sekarang kita masuk pada proses pengukusan. Dan untuk lamanya pengukusan, kita akan kukus selama kurang lebih 1 jaman. Nah, ini dari 375 gram beras, kita dapat lumayan banyak arem-arem. Ya, setelah masuk semuanya, tinggal kita tutup dan kita kukus selama 1 jaman.
Oke, setelah 1 jaman kita mengukusnya, admin rasa aram-aramnya sudah matang. Jadi tinggal kita mengangkatnya dan meniriskannya. Dan gimana hasilnya? Cakep-cakep bukan? Pokoknya sobat di rumah wajib juga mencoba resep aram-aram daging sapi ini. Oke, ini dia aram-aram daging sapi atau lontong isi daging sapinya sudah jadi dan siap untuk kita sajikan. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Apalagi isian daging sapinya. Pokoknya rasanya enak dan lezat sekali. Jadi hati-hati kalau sobat di rumah bakalan ketagihan dengan rasanya. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.